Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hurunisa dengan NIM 22090004. Saya mahasiswa STAIN Mandiri Natal, jurusan Manajemen Bisnis Syariah semester 1. Di sini saya akan membahas 4 materi fikih untuk memenuhi tugas ujian akhir semester fikih. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yang mana pembahasannya adalah fikih ibadah. Secara bahasa, ibadah adalah bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah. Pendapat lain tentang ibadah mengatakan, ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Juga yang dikatakan ibadah adalah beramal sesuai dengan syariat Islam. Dan dapat kita simpulkan bahwa ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syar'i, khususnya dalam ibadah sehari-hari yang meliputi toharoh, sholat, zakat, saum, haji, kurban, akikah, dan sebagainya. Yang semuanya ditujukan sebagai bentuk tunduk dan semata-mata mengharap ridho Allah. Selanjutnya, dasar ilmu fikih ibadah adalah Al-Quran dan Sunnah Al-Maqbulah atau sunnah yang dapat diterima. Yang termasuk dalam Sunnah Al-Maqbulah adalah hadis sahih dan hasan. Ibadah terbagi dua. Yang pertama ibadah mahdoh, yang artinya hubungan manusia dengan Tuhannya, contohnya sholat. Dan yang kedua ibadah ghairu mahdoh, yang artinya hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lainnya seperti tolong-menolong. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam melaksanakan ibadah. Yang pertama, niat karena Allah Ta'ala, yang sebagaimana dituliskan dalam surah Al-Fatihah ayat 5. Yang kedua ikhlas, yang mana dituliskan dalam surah Al-Baqarah. Yang kedua ikhlas, yang sebagaimana dituliskan dalam surah Al-Bayyinah ayat 98. Yang ketiga, tidak menggunakan perantara atau al-wasilah, sebagaimana dituliskan dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Yang keempat, dilakukan sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, seimbang antara dunia dan akhirat. Yang keenam, tidak berlebih-lebihan, sebagaimana dituliskan dalam surah Al-A'raf ayat 31. Yang ketujuh, mudah bukan berarti meremehkan, dan meringankan bukan berarti mempersulit, sebagaimana dituliskan dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Yang kedelapan, muraqabah atau beribadah seakan-akan Allah mengawasinya. Akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi yang kedua, yang mana pembahasannya adalah toharoh. Toharoh menurut Imam Hanafi adalah suci dari hadas dan kubus atau kotoran. Menurut Imam Maliki, toharoh adalah hal yang menyebabkan seseorang boleh melakukan sholat dengan pakaian yang ia pakai dan tempat yang ia tempati. Dan menurut Imam Syafi'i, toharoh adalah melakukan sesuatu yang menyebabkan seseorang boleh melaksanakan sholat, seperti wudhu, tayamum, dan mandi. Menurut Imam Hambali, toharoh adalah menghilangkan hadas atau yang semisal dengannya, dan najis atau yang semisal dengannya. Dan menurut syariat Islam, toharoh adalah sesuatu kegiatan bersuci dari hadas maupun najis, sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus suci. Misalnya sholat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah tidak akan menerima sholat yang tidak disertai dengan bersuci. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, cara bersuci menurut pembagian najisnya. Yang pertama, najis ringan atau muhaffafah ialah najis yang berasal dari kencing bayi laki-laki yang belum sampai umurnya 2 tahun, belum makan apa-apa selain ASI. Cara membersihkannya cukup memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Yang kedua, najis pertengahan atau mutawassithah, yang mana najis mutawassithah adalah misalnya kencing. Cara membersihkannya cukup membasuh atau menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang, baik rasa, warna, dan baunya. Yang ketiga, najis berat atau mughallazoh. Contoh najisnya adalah najis anjing dan babi. Cara membersihkannya
dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali yang salah satunya bercampur dengan tanah. Selanjutnya, sarana-sarana yang dapat digunakan untuk toharoh. Yang pertama adalah air. Air adalah sarana utama yang digunakan dalam menghilangkan najis, dan beberapa benda yang dapat digunakan untuk menghilangkan najis pada waktu-waktu tertentu adalah batu dan pasir. Selanjutnya, macam-macam air dan bagiannya. Yang pertama, air yang suci lagi mensucikan ialah air yang tidak mustakmal, tidak bernajis dan tidak kurang dari 2 kula. Contohnya, air hujan, air sumur, air salju, air mata air sungai, air laut, air embun, dan air es. Dan arti dari air mustakmal adalah air yang sedikit yang sudah dipakai untuk membersihkan hadas atau najis. Jika air itu sampai 2 kula, maka jadilah ia air yang suci lagi mensucikan. Yang kedua, air yang bernajis ialah air yang kurang dari 2 kula yang dijatuhi najis sekalipun tidak berubah, maka tetap tidak sah dipakai untuk bersuci. Yang ketiga, air suci tapi tidak mensucikan. Contohnya air mustakmal, air madu, air susu, air teh, air tebu, dan lain-lain. Adapun air yang makruh digunakan untuk berwudu ialah sisa minum dari binatang dan air musyammas atau air yang dipanaskan matahari. Seperti perkataan Nabi bahwa air yang dipanaskan matahari dapat menyebabkan penyakit kulit. Baiklah, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yang mana materi ketiga, yang mana pembahasannya adalah wudu, tayamum, dan mandi. Yang pertama-tama wudu. Wudu adalah memakai air yang suci pada anggota tertentu dengan niat. Dan adapun fardu-fardu wudu ialah niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian rambut, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Dan adapun syarat-syarat wudu ialah Islam, tamyiz, tidak berhadas besar, menggunakan air yang suci lagi mensucikan, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudu, mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Dan adapun sunnah-sunnah wudu diantaranya bersiwak, membaca basmalah, membasuh telapak tangan sebelum berwudu, berkumur-kumur, membasuh lubang hidung sebelum niat, meniga-niga kalikan membasuh, menyapu seluruh bagian rambut, mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri, menyapu kedua telinga, dan masuk kita ke materi yang kedua, yaitu tayamum. Tayamum ialah mengusap muka dengan kedua belah tangan dengan debu yang suci. Dan sebab boleh tayamum adalah karena tidak ada air yang memenuhi syarat kesucian dan telah berusaha mencarinya, dan berhalangan menggunakan air seperti sakit, dan adanya air diperlukan untuk yang lebih penting. Dan adapun syarat-syarat tayamum adalah menggunakan debu yang suci, mengusap wajah dengan kedua tangan, terlebih dahulu menghilangkan najis, telah masuk waktu sholat, tayamum hanya untuk sekali waktu sholat fardu. Dan yang ketiga, mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi ada 5: jima, keluar mani, haid, nifas, dan melahirkan. Fardu mandi ada 2. Yang pertama niat, dan yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Sunat-sunat mandi ialah membaca bismillah, bersugi, berwudu, dan lain-lain. Dan selanjutnya D. Puasa ialah menahan lapar dan dahaga dan segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Syarat wajib puasa ialah beragama Islam, sudah balik, sehat atau waras, bukan dalam keadaan musafir, tidak sedang berhadas, sanggup menjalankan puasa. Dan adapun syarat sah puasa ialah beragama Islam, tidak murtad, mumayyiz atau bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, tidak bernajis atau tidak haid dan nifas. Dan adapun rukun-rukun puasa ialah Islam, berniat menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Dan adapun pembagian puasa, puasa wajib yang mana diantaranya adalah puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa qadhan.
Dan adapun puasa yang sunnah ialah puasa Senin Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa sunnah Arafah, puasa Daud, puasa Asyura, puasa nisfu Sa'ban, dan lain-lain. Dan adapun waktu-waktu yang haram puasa ialah di 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri, 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha, dan lain-lain. Dan adapun hal-hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum, memasukkan sesuatu yang dengan sengaja ke rongga tubuh, melakukan jima, muntah, haid, pingsan, dan murtad, dan lain-lain. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.